Seni tari. Seni tari adalah kesenian yang menggunakan unsur gerak tubuh sebagai media utamanya. Karya seni tari di daerah Sunda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tari klasik dan kedua ada tari kreasi. Tari klasik ini adalah tarian yang digunakan pada zaman dahulu untuk penyambutan tamu kehormatan atau tarian dari kalangan keraton atau istana, sehingga tari klasik ini pada zaman dahulu tidak sembarang dimainkan oleh masyarakat. Kemudian untuk tari kreasi adalah tari yang dikreasikan yang tetap mengacu kepada tari atau tarian klasik. Nah, untuk tarian klasik ini contohnya adalah seperti tari topeng Cirebon, tari Badaya. Untuk tarian kreasi itu diantaranya adalah jaipongan, yang dimana jaipongan ini memang diambil dari unsur ketuk pilu dan pencak silat. Tari rampak kendang yang sekarang mungkin banyak sekali kita temui di acara-acara peresmian atau acara adat Sunda. Seni teater di masyarakat atau di kebudayaan Sunda. Tentunya banyak sekali seni-seni teater yang ada di kebudayaan Sunda, tapi kita hanya batasi saja di dua seni teater. Yang pertama adalah wayang golek. Nah, wayang golek ini tentunya kita sudah sangat mengenal apa itu wayang golek. Nah, wayang golek ini biasa ditampilkan di acara-acara, baik acara khusus maupun acara-acara masyarakat. Acara khusus contohnya adalah seperti peresmian atau yang sering kita kenal dengan acara ruatan wayang golek. Nah, kemudian di acara kemasyarakatan itu contohnya wayang golek sering ditampilkan pada acara misalkan hajatan ataupun di acara seperti HUT RI atau Agustusan. Nah, wayang golek ini medianya adalah wayang yang terbuat dari kayu dan menjadi ciri khas satu-satunya di dunia. Kemudian cerita yang disampaikan dari wayang golek ini adalah cerita Ramayana, kemudian Mahabharata, ataupun cerita-cerita sempalan atau cerita kreasi, tergantung dari dalang yang akan menggunakan cerita mana. Karena cerita ini juga dapat terinspirasi dari keadaan sosial masyarakat sekarang atau keadaan politik, atau bisa menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan keadaan suatu wilayah atau masyarakat daerah tertentu. Kemudian ada longser. Nah, longser ini adalah seni drama atau sandiwara yang asli atau memang ciri khas dari kebudayaan Sunda. Sandiwara ini biasa diiringi oleh musik-musik gamelan atau kacapi atau apapun yang pada intinya musik ini berfungsi untuk meramaikan suasana. Nah, longser ini adalah di dalamnya terdapat unsur-unsur komedi. Meskipun di wayang golek juga sama terdapat unsur-unsur komedi, tetapi di longser ini lebih kental karena longser ini adalah seni teater kerakyatan. Upacara adat. Dalam masyarakat Sunda tentunya ada beberapa upacara adat atau ritual-ritual yang dijalankan oleh masyarakat Sunda. Yang pertama ada upacara adat pernikahan, yang kita sudah tahu upacara adat pernikahan itu seperti apa. Yang fungsinya adalah memang untuk menyambut calon pengantin atau menyambut kedua pengantin. Nah, upacara adat pernikahan ini biasa di dalamnya terdapat elemen lengser, ampuh, kemudian penari dan diiringi oleh musik gamelan atau kacapi suling. Yang kedua ada upacara adat hitanan atau sunatan. Hampir sama dengan upacara adat pernikahan, yang intinya adalah upacara adat sunatan ini berfungsi, kalau dalam bahasa Sundanya disebut ngareuah-reuah
atau meramaikan suasana khitanan. Nah, cara sunatan ini memiliki berbagai versi, terutama di daerah-daerah seperti Sumedang dan juga daerah Subang. Yang menjadi ciri khas upacara adat khitanan atau sunatan di daerah Subang yaitu dengan adanya sisingaan atau singa depok. Nah, biasanya anak yang dihitan itu menaiki sisingaan, kemudian sisingaan itu atau singa depok itu beratraksi ataupun mengelilingi desa. Kemudian di daerah Sumedang juga terdapat kesenian kuda renggong. Nah, kuda renggong ini sama fungsinya adalah untuk ngereah-reah atau meramaikan acara adat khitanan atau sunatan, yang dimana si anak yang dihitan itu dinaikkan di atas kuda kemudian diarak mengelilingi desa dengan lagu-lagu tradisional. Dan juga yang menarik di kuda renggong ini adalah kudanya itu bisa beratraksi seperti menari mengikuti iringan lagu-lagu. Yang ketiga ada nyangku. Nyangku adalah upacara adat yang dilaksanakan di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Upacara nyangku adalah rangkaian prosesi adat penyucian benda-benda pusaka peninggalan Prabu Sanghyang Borosngora, para raja dan Bupati Panjalu, juga penerusnya yang tersimpan di Pasucian Bumi Alit. Nah, Bumi Alit ini adalah museum tempat penyimpanan benda-benda peninggalan yang terletak 200 meter ke arah selatan dari Situ Lengkong, Panjalu. Nah, benda yang dimandikan di antara lain adalah pedang Zulfikar, kemudian keris Pancaworo, kemudian bangreng, kemudian goong kecil, dan juga ada keris komando dan trisula. Upacara ini dimaksudkan untuk membersihkan benda pusaka sebagai penghormatan terhadap leluhur Panjalu yang telah menyebarkan agama Islam. Yang keempat ada Seren Taun. Seren Taun adalah upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahun. Nah, upacara ini berlangsung khidmat dan semarak di berbagai desa adat Sunda. Upacara adat sebagai syukuran masyarakat agraris ini diramaikan ribuan masyarakat sekitarnya, bahkan dari beberapa daerah Jawa Barat dan mancanegara. Nah, beberapa daerah yang menggelar Seren Taun tiap tahunnya adalah Desa Cigugur yang berada di Kuningan, kemudian Kasepuhan Banten Kidul, kemudian Desa Cipta Gelar yang ada di Sukabumi, kemudian Desa Adat Sindang Barang, Desa Pasir Gerih yang ada di Bogor, kemudian Desa Kanekes yang berada di Banten, dan juga Kampung Naga yang ada di Tasikmalaya. Seren Taun ini berasal dari istilah bahasa Sunda yaitu seren yang artinya serah, seserahan atau menyerahkan, dan tahun yang berarti tahun. Jadi Seren Taun ini bermakna serah terima tahun yang lalu ke tahun yang akan datang sebagai penggantinya. Dalam kehidupan tradisi masyarakat Sunda, Seren Taun merupakan sarana untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil pertanian yang dilaksanakan pada tahun ini, seraya berharap hasil pertanian mereka akan meningkat pada tahun yang akan datang. Yang kelima ada Hajat Laut. Hajat Laut itu atau disebut dengan Pesta Laut atau syukuran nelayan, yang merupakan acara yang biasanya dihelat oleh masyarakat pesisir, utamanya daerah pantai selatan, setiap bulan Muharram pada Kamis Wage menjelang Jumat Kliwon. Warga pesisir Pangandaran biasanya menyelenggarakan hajat laut setiap bulan Syuro. Nah, pesta laut atau hajat laut ini dimaksudkan sebagai ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan rezeki serta keselamatan terhadap para nelayan. Selain itu, hajat laut juga dimaksudkan agar nelayan senantiasa diberikan keselamatan dalam mencari ikan sehari-hari. Ada juga yang mempercayai sebagai acara untuk meminta keselamatan nelayan terhadap tokoh mitos seperti Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai penunggu pantai selatan. Tapi upacara adat hajat laut ini merupakan acara ritual yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk mengenang nenek moyang atau para leluhur yang telah meninggal, terutama meninggal di lautan dalam menjalankan tugasnya sebagai nelayan. Hajat laut ini biasanya ditandai dengan dibawanya sesaji yang disimpan dalam 3 jam panak yang dibawa ke tengah laut dan ditenggelamkan, atau bahasa Sundanya disebut dilarung.